Sampurasun palawargi, kumaha kabarna damang? Mudah-mudahan damang ya gengs. Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian ya buat nonton film atau acara gosip. Kali ini gue mau review film tentang awewe yang salah masuk apartemen mengakibatkan mimpi buruknya terjadi. Penasaran? Daripada lama-lama, yuk kita cekidot. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Scene diawali dengan wanita cantik yang bernama Sarah. Dia lagi nyari-nyari tempat penginapan, ya kita sebut aja apartemen. Pas udah nemu, dia langsung masuk ke dalam. Dan pas dilihat, orang-orangnya ramah banget dan baik banget sama dia. Jarang kan ada yang kayak gini. Dan pemiliknya pun gak kalah ramahnya juga. Pas dia lihat-lihat, apartemennya banyak gitu bekas tambalan-tambalan di tembok. Entah tambalan bekas apa, tapi ya udahlah, dia bodo amat aja gitu kan. Pas dia ketemu lagi sama pemiliknya, dia bilang kalau dia pengen nemuin hidup baru. Dan si pemilik bilang ini waktu yang tepat untuk dia nemuin hidup baru. Terus pemiliknya nanya dia punya peliharaan atau enggak. Dia jawab enggak, ya karena di apartemen itu enggak boleh ada peliharaan, gengs. Malamnya Sarah nginep di hotel. Kenapa kok nggak pulang? Ya karena Sarah ini lagi skandal sama ayahnya, nggak akur gitulah, makanya dia nggak mau pulang dan pengen nyari penginapan dan kehidupan yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Sarah ternyata bohong, dia punya peliharaan kucing. Pas lagi di kantor, Sarah dapat telepon dari penginapan yang kemarin kalau dia kepilih sebagai penghuni open house acara yang kemarin. Mendengar kabar itu, Sarah langsunglah ke apartemen ke sana sambil ngakutin barang-barangnya ya sedikit demi sedikit. Di sana orang-orangnya ramah banget dan baik banget nyambutin Sarah. Dan gitu, ada si AA ganteng yang bantuin Sarah nih. Kelihatannya sih bakal ada lope-lope. Sarah pun diajak untuk kumpul-kumpul sama penghuni yang di sana. Tiba-tiba ada cowok aneh pakai kacamata hitam sama putih ngasih buku The Power of Community kayak gitu. Karena Sarah menganggapnya aneh, Sarah pun menolak dan ya udah mengabaikan yang begitu saja. Malam pun tiba. Sarah yang mengalami gangguan tidur kehabisan obat tidurnya. Ya nggak bisa diisi ulang lagi. Pas dia mau tidur, keanehan pun mulai terjadi. Banyak banget suara-suara bising yang bikin dia nggak bisa tidur. Tapi ya udahlah bodo amat. Besoknya Sarah lanjutin lagi tuh ngakutin barangnya, dibantuin sama si AA. Pas nyampe di kamarnya, Sarah nggak ngebolehin tuh si AA masuk karena kan ada kucing peliharaan di dalamnya. Malamnya Sarah ngalamin hal yang sama lagi, ya banyak gangguan berisik kayak gitu, suara-suara bising. Pas bangun ya kepalanya kelengan ya karena kan kurang tidur. Terus ada orang tuh yang masukin surat ke dalam apartemennya, berisikan kata-kata kasar yang tahu bahwa di dalam apartemen Sarah ada kucing. Sarah yang kaget pun langsung buka pintu dan ngeliat keluar, tapi kayaknya nggak mungkin deh, secara orang-orang di sana tuh ramah dan baik banget. Terus adalah laki-laki aneh yang pakai kacamata 3D. Nah, dia nganggap tuh si laki-laki itu kayaknya, karena kan si laki-laki itu langsung pergi pas melihat Sarah. Di kantor pas lagi sedih, mumet dan stres, temannya Sarah yang bernama Lisa menghibur Sarah. Malamnya Lisa diajak nginep tuh di apartemennya Sarah. Tiba-tiba si AA Kasep nongol dari apartemen sebelah Sarah. Dia bilang mau ngajakin Sarah untuk acara kumpulan di apartemen itu, cuman Sarah ngenolaknya karena kan gak enak sama Lisa tuh udah datang. Pas di dalam apartemen, Lisa ngasih tahu ke Sarah, nyemangatin Sarah kalau Sarah harus punya dunianya sendiri. Ini adalah hidupnya, jangan mau diatur sana sini sama orang lain. Malam pun tiba, Sarah bingung tiba-tiba gak ada tuh suara-suara bising yang suka ganggu dia lagi. Tapi dia nyium bau gosong kayak gitu dari dapur. Pas dia kesana ada surat lagi kalau misalkan dia terciduk tuh nyimpen peliharaan di dalam apartemen. Pas dia buka openan, ternyata kucingnya udah di-open, udah dipanggang gitu lah gengs. Ya kasihan aja. Terus ada yang ngebekep dia dari belakang, dia diikat gitulah di tali. Sarah pikir cowok yang pakai kacamata 3D, ternyata itu si AA ganteng yang selama ini care sama dia. Sarah pun gak nyangka dia mau disuntik dong sama si AA ganteng itu. Sarah pun langsung kabur ngibrit dari sana daripada harus disuntik, dan dia minta tolong tuh sama tetangga-tetangga. Tapi anehnya tetangga bukannya bantuin dia, tapi malah ngebantuin si AA ganteng. Sarah pun nangis dan bilang kenapa nggak ada yang mau nolongin dia. Si bapak yang punyanya pun ngejelasin kalau misalkan Sarah bakal ngerti sendiri. Akhirnya Sarah pun disuntik. Besok paginya Sarah terbangun di dalam sebuah ruangan kosong gitu, cuman ada dirinya sendiri. Tiba-tiba si AA ganteng sama si bapak-bapak itu masuk, ya bapak yang punyanya. Terus Sarah kebingungan dong, ini dia pada mau ngapain lagi gitu kan. Sarah pun bertanya-tanya, terus si bapak ini bilang nanti juga kamu bakal ngerti. Sarah,
bakal disuruh ini itu sama si bapaknya. Sarah pun kan nggak mau. Terus si bapak ini manggil dong si AA kacamata 3D ini. Terus si 3D ini ngejelasin kalau misalkan dia nggak mau nurutin, nasibnya bakal sama kayaknya. Ya, matanya dicolok, telinganya dicolok, ya kayak gitulah kejamnya mereka. Akhirnya, Sarah disuruh buat nempelin tangannya ngadep ke tembok kayak gitu. Sambil juga ada suara-suara bisik lah di situ tuh. Dan Sarah nggak boleh istirahat sampai si lampu yang ada di dekat Sarah mati. Sarah pun ngelakuin hal itu. Sarah yang udah lama ngerasain pegel, tiba-tiba aja dia ngelakuin perlawanan dan pingsan seketika. Terus si bapak-bapak dan si AA ganteng pun datang. Bukannya nolongin Sarah, mereka malah mau maku tangannya Sarah, bejir sadis. Sarah pun akhirnya mengerti kenapa pas awal-awal dulu dia ke apartemen itu kayak banyak banget bekas tampelan-tampelan di apartemen itu. Ya kayak beginilah. Lama-lama rasa sakitnya makin terasa. Sarah pun akhirnya berhalusinasi. Dia langsung nyopotin tangannya dan pingsan saat itu juga. Si bapak dan si AA ganteng yang ngeliatin dari CCTV pun langsung nyamperin si Sarah. Langsung meluk Sarah dan bilang kalau Sarah lulus tes. Udah gitu tangannya si Sarah tuh diobatin dan Sarah diperlakuin sangat baik. Ternyata mereka itu satu komunitas yang mengutamakan tentang sosial. Bukan kayak sekarang, egois, mainnya gadget terus gitu lah ya. Ya jadinya tes-tes PKHRT gitulah. Sarah pun melakukan sesi tanya jawab, gak boleh ada kebohongan katanya di sana, mau rahasia sekecil apapun. Terus si Sarah dikasih buku yang kecil gitu yang waktu itu ditawarin sama si 3D buat dibaca. Akhirnya si Sarah pun sedikit demi sedikit memahami tentang komunitas itu. Ketika ditanya jawab lagi, perubahan Sarah sangatlah drastis. Sarah udah mulai bisa menerima dengan komunitas yang dia tinggali sekarang. Tapi pas Sarah ditanya dia mau bergabung atau enggak, Sarah berbohong. Dia jawab iya, tapi konektornya bilang Sarah berbohong. Akhirnya si Sarah dikasih lagi kesempatan sama si bapak dan AA ganteng ini buat memahami lagi tentang komunitas mereka lewat asal-usulnya. Sarah pun akhirnya ngerti dari salah satu acara televisi saat anak-anak diajarkan untuk memahami komunitas mereka. Ya ternyata itu pencetusnya adalah si bapak Charles gitu yang pengen gak ada kesenjangan sosial sama sekali. Setelahnya Sarah terpilih sebagai orang yang mantauin CCTV ya sama si AA ganteng. Ternyata setiap kamar itu ada CCTV-nya. Terus si Sarah tiba-tiba lihat nenek-nenek yang asma kayak gitu. AA pun langsung bergegas nelpon untuk ngasih tahu kalau si nenek itu keserang asma. Karena ketelitiannya Sarah diapresiasi sama si bapak itu. Terus si AA ganteng ini tiba-tiba ngomong kayak mau terakhiran gitulah sama si nenek. Sarah pun bingung gak ngerti lah ini sebenarnya ada apa, bukannya mau diobatin. Tiba-tiba si AA ngasih tahu kalau si nenek ini gak bisa berapresiasi lagi di komunitas mereka, makanya mau dibunuh pakai gas kayak gitu. Terus si Sarah yang gak tega pun nangis dan cuma bisa ngeliatin si nenek itu meninggal dibunuh sama mereka. Jadi intinya gitulah, kalau misalkan udah ada yang gak bisa berpartisipasi lagi dan ngaribuhkan komunitas mereka, mereka pun bakal dibunuh. Terus pas udah ngobrol banyak sama si AA tentang pengalamannya di komunitas itu, akhirnya si Sarah pun pas melakukan sesi tanya jawab pun menyetujui kalau dia mau bergabung dan ya ijo lah konektornya berbunyi. Akhirnya Sarah pun dirayakan oleh penghuni di sana sebagai anggota baru. Terus si Sarah pun dicap gitulah pakai apalah itu benda panas kayak gitu. Ternyata semua yang di sana juga memiliki cap yang sama. Penasaran gak? Pasti penasaran lah gimana kelanjutannya nih. Apakah si Sarah bakal jahat sama juga kayak mereka atau malah sebaliknya? Kita nonton aja ya, nanti di part 2 bakal gue buatin. Asal di subscribe dulu, jangan lupa di share dan like komen juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu, dadah.